semua, selamat datang kembali di videoku. Perkenalkan, nama saya Afan Hidayat, saya berasal dari Jambi. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Mercu Buana, jurusan akuntansi. Maaf ya kalau saya buat video ini sambil makan. Lagi makan gorengan. Oh ya, video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan, yaitu tentang bentuk-bentuk negara. Tapi sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang salah satu tempat wisata yang ada di daerah saya, yaitu Gentala Arasi. Gentala Arasi adalah museum budaya dengan corak arsitektur Arab yang bisa ditemukan di tepi Sungai Batanghari, Jambi. Selain museum dan ruang terbuka publik, bagian belakang museum ini terhubung dengan daerah seberang sungai. Dengan adanya jembatan pedestrian selebar 4,5 meter dan panjang 503 meter, di puncak menara museum ini terdapat jam besar yang bisa dilihat dari kejauhan. Gentala Arasi adalah singkatan dari Gena Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti. Jembatan ini dibuat sebagai persembahan kehormatan untuk mantan Gubernur Jambi. Jembatan Gentala Arasi dibangun dengan anggaran senilai 88,7 miliar pada tahun 2012 sampai 2014. Bangunan ini merupakan proyek dari masa pemerintahan Hasan Basri Agus dan diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pada tanggal 28 Maret 2015. Baik, itulah pembahasan singkat mengenai salah satu tempat atau destinasi yang berasal dari daerah saya. Kembali pada pokok pembahasan, yaitu bentuk-bentuk negara. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih negara itu apa? Jadi, negara itu merupakan institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup pada suatu wilayah tertentu dengan tujuan sama, taat, terikat terhadap perundang-undangan, serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya, memperoleh hidup, serta memenuhi kebutuhan mereka. Setiap negara memiliki bentuk negara yang berbeda berdasarkan kesepahaman untuk mencapai tujuan bernegara. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi kesatuan dan serikat atau federal. Kesatuan. Di dalam negara kesatuan, kedaulatannya bersifat tunggal, dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh negara kesatuan pertama adalah Spanyol. Spanyol adalah sebuah negara beribu kota Madrid yang berada di Eropa Barat. Sistem pemerintahannya monarki konstitusional, yaitu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya raja atau ratu, serta dibatasi oleh ketentuan dan atau undang-undang dasar. Bahasa resmi Spanyol adalah Spanyol Castilian. Kata Madrid berasal dari bahasa Arab, yaitu Magerit, yang berarti tempat banyak sungai. Lagu kebangsaan negara Spanyol tidak memiliki lirik di dalamnya. Spanyol adalah negara terbesar ketiga di Eropa setelah Prancis dan Ukraina. Pada awal tahun 1980-an, negara ini tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat di Eropa. Pada tahun 2000, Spanyol memiliki rata-rata tingkat kelahiran terendah di dunia, yaitu hanya 1,19 anak per wanita. Spanyol adalah negara keempat yang paling banyak dikunjungi oleh turis mancanegara. Orang yang pertama kali mengelilingi bumi adalah Juan Sebastian Elcano, seorang nelayan Spanyol. Spanyol tercatat sebagai negara produsen minyak zaitun terbesar dengan produksi sebanyak 45% dari total produksi minyak zaitun di dunia. Banyak aktor terkenal dunia yang berasal dari Spanyol. Di antaranya adalah Antonio Banderas dan Pablo Picasso.
Contoh negara kesatuan berikutnya adalah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau yang belum berpenghuni. Dengan 238 juta penduduk, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua, yaitu 54.000 km di dunia setelah Kanada. Indonesia memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Di samping itu, Indonesia memiliki 700 bahasa lain. Bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa asing, misalnya dari bahasa Arab, Belanda, Portugis, dan bahasa lainnya. Agama Islam dipeluk oleh 87,2% atau sebanyak 202 juta penduduk Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Indonesia hanya mengakui 6 agama, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Setiap warga negara harus memeluk salah satu dari keenam agama tersebut. Indonesia melarang paham ateis atau tidak bertuhan dan komunisme. Pak Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950 dan sebagai negara yang menandatangani berdirinya ASEAN dan WTO. Kemudian, bentuk negara berikutnya adalah serikat atau federal. Dalam negara serikat, kedaulatan berada pada negara bagian, di mana sebagian kedaulatan negara itu diserahkan kepada negara federal atau serikat, sehingga hakikatnya kedaulatan negara berada pada negara bagian. Ciri-ciri negara serikat adalah, yang pertama adalah memiliki lebih dari satu kepala negara. Yang kedua adalah memiliki lebih dari satu kabinet. Kemudian yang ketiga adalah memiliki lebih dari satu konstitusi. Dan yang terakhir adalah memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Contoh negara yang berbentuk serikat adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara, yang menjadi lokasi dari 48 negara bagian yang saling bersebelahan, beserta distrik ibu kota Washington DC. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Amerika Serikat memiliki beberapa teritori di Pasifik dan Karibia dengan luas wilayah 3,79 juta mil persegi atau 9,83 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 315 juta jiwa. Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga atau keempat di dunia dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk. Favorit minuman orang Amerika tahun 2016 adalah kopi. Orang Amerika mengonsumsi kopi sebanyak 336 liter per kepala. Dan Amerika Serikat sebagai negara pertama yang mengirim manusianya, yaitu Neil Armstrong, sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan pada 20 Juli 1969. Baik, selain bentuk-bentuk negara, terdapat juga kekuatan elemen negara, yaitu seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, teritorial negeri, kapasitas pertanian dan industri, kekuatan militer, dan kekuatan elemen yang tidak berwujud seperti nasionalisme dan kepemimpinan. Demikianlah video yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.